Kenapa Anda tidak bermasalah dengan klannya Prabowo, tapi bermasalah dengan klannya Jokowi? Ya perusak kok. Yang perusak tuh klannya Jokowi. Iyalah. Yang kita ajarkan semua itu nggak ada artinya karena mereka melihat contoh bahwa ternyata untuk hidup sukses tidak perlu proses. Inilah yang membedakan saya dengan manusia macam Kodari. Dia itu membenarkan semua perilaku Gibran, tapi ketika Anies digadang-gadang untuk bersama Kaisang, bahkan itu dari kata Biar lebih menang lagi. iya, saya Ge Salifah bukan yang lain. Iya. Saya katakan najis. Saya akan jadi musuhnya Anies, saya akan jadi lawannya. Oh, Tegas-tegas aja, nggak perlu lagi kita mengatakan bahwa itu dinamika politik apa enggak. Berarti bahwa seluruh harapan, seluruh pikiran kita tentang dia lulu lantak. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. kenapa Anda tidak bermasalah dengan klannya Prabowo, tapi bermasalah dengan klannya Jokowi? Ya perusak kok. Yang perusak tuh klannya Jokowi. Iyalah. Jadi yang tidak boleh cuma Kaisang aja. Ya. Rahayu Saraswati, Budi Jiwandono, siapapun boleh. Kecuali Siapapun Kaisang. problem. Perusaknya di mana? Dalam konteks pilkada DKI atau? Aduh, Ya, Anda punya anak kan? ya. Didik anak-anak itu supaya apa? Ya, supaya jadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, agama. Mengikuti proses kan? Ya, Belajar, tangguh, tidak mengambil kesempatan yang bukan miliknya, tidak lompat menggunakan cara-cara yang tidak etis. Yang kita ajarkan semua itu nggak ada artinya karena mereka melihat contoh bahwa ternyata untuk hidup sukses tidak perlu proses. Cukup ada orang yang berada di kekuasaan yang bisa didekati. Kan rusak semua pendidikan yang kita ajarkan di rumah. Lalu kita mau ikutan di dalam sana. Inilah yang membedakan saya dengan manusia macam Kodari. Dia itu membenarkan semua perilaku Gibran. Pada saat Gibran mau masuk pada Prabowo, dia memberikan pembenaran. Kepada para aktivis-aktivis yang para penjilat kekuasaan itu memberikan pembenaran. Tapi ketika Kaisang mau masuk pada Anies, Ge Salifah mengatakan najis. Itu bedanya gue sama mereka. ketika Gibran mau masuk sama Prabowo benar. Mereka memberikan pembenaran. Ya. Karena mereka adalah para penjilat kekuasaan, yang penting menang. Ya. Tapi ketika Anies digadang-gadang untuk bersama Kaisang, bahkan itu dari kata Biar lebih menang lagi. iya, saya Ge Salifah bukan yang lain. Iya. Saya katakan najis. Saya najis juga saya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Iya. Misalnya it happen, itu terjadi. Apa yang Anda lakukan? Saya akan jadi musuhnya Anies, saya akan jadi lawannya. Oke. Tegas-tegas aja, nggak perlu lagi kita mengatakan bahwa itu dinamika politik apa enggak. Berarti bahwa seluruh harapan, seluruh pikiran kita tentang dia lulu lantak. Anies bukan orang, Bukan man of value lagi. ya, yang bisa kita percayai dalam konteks itu. Oke, dalam konteks pilkada. Ya udah semuanya sudah. Udah Kalau itu semuanya. terjadi sudah, gugurlah dia. Jadi hidup itu tidak hanya menang saja, tetapi juga bagaimana cara menangnya itu ya. Kalau begitu Anda setuju dong pernyataan Rocky Gerung bahwa kita itu mendukung Anies itu bukan sekedar dia ingin supaya dia menang sebagai gubernur, tapi dia sebagai pejuang politik untuk membedakan dengan rezim yang hari ini berkuasa yang menangnya dengan cara culas dan curang begitu. Kayaknya ya pernyataannya harus dibalik. Oke. Rocky Gerung yang setuju dengan saya. Oh. Karena itu saya mengatakan itu sudah jauh sebelumnya. Oke. Kita itu mendukung Anies karena idealisme kita di zaman kuliah tentang keadilan sosial, tentang demokratisasi dan sebagainya itu bisa kita titipkan ke dia harapan-harapan kita selama ini. Not personal Anies gitu. Ya. Siapapun yang bisa melakukan itu kita titipkan. Sekarang ini kebetulan Anies Oke. yang ada di depan kita. Sekarang saya tanya, apa arti jabatan gubernur DKI menurut Anda
kalau dibandingkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Kan let's say Anda kan mengatakan katakanlah kelompok mereka ya. Iya. Kelompok mereka itu adalah kelompok yang sedang menjabat sebagai presiden hari ini dan mungkin juga presiden besok, saya tidak tahu, dan wakil presiden. Iya. Lalu ada slot untuk gubernur. Kalau misalnya terpilih apa artinya gitu Ya, paling dibandingkan? tidak sih bisa lihat di TV berita-berita tentang Anies yang bukan berita tentang Gibran. Oke. Paling tidak menjadi media alternatif, menjadi hiburan buat kita di tengah kesumpakan kita melihat panggung nasional itu. Kita bisa melihat panggung Jakarta saja. Walaupun nanti kan bisa bisa dilihat ya secara mikro kebijakan Jakarta seperti apa, secara nasional seperti apa, itu nanti bisa diperbandingkan. Dan banyak orang melakukan kesalahan. Yang salah itu Fahri Hamzah, Sudirman Said juga diantaranya. Banyak lagi yang mengatakan bahwa sebaiknya Gubernur Jakarta yang tidak berseberangan dengan pemerintah pusat, yang tidak oposisi. Terbalik, selama Anies gubernur 5 tahun itu yang oposisi pemerintah pusat, bukan pemerintah Jakarta yang oposisi terhadap pemerintah pusat. Terbalik, yang oposisi pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI. Contoh, ketika bicara tentang banjir, Basuki bicara di depan media dengan semena-mena lalu dibantah oleh Anies. Yang kedua, ketika Formula E, bagaimana mereka berusaha menghambat terjadinya Formula E. Yang paling fatal adalah ketika Covid. Semua kebijakan-kebijakan Anies kan ditolak. Lalu ketika Anies memberikan bansos oleh Menteri PMK dikatakan bansos Jakarta double. Apa yang double? Itu kan makanan, bukannya sepeda gitu. Makanan habis. Terus Menteri termasuk juga Erlangga Hartarto ketika Anies mengatakan akan melakukan rem darurat PSBB jilid 2, lalu diambil dengan kosakata oleh media PSBB total. Lalu Erlangga mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian 300 triliun. Gara-gara ucapannya Anies tidak pernah mengatakan PSBB total. Jadi sedangkan fluktuasi saham kita tiap hari aja fluktuasinya itu cuma 6 sampai 7 triliun, terus dia mengatakan 300 triliun. Memang selama ini menteri-menteri itu seolah-olah mendapat kredit poin kalau bisa melakukan tindakan atau bicara yang negatif terhadap Pemprov DKI. Jadi yang oposisi itu pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI, bukan sebaliknya. Kalau nanti misalnya Prabowo berkuasa ya, Gibran berkuasa, kemudian Anies di DKI, apa yang Anda pikirkan nanti? Akan seperti apa hubungan panggung dan lain sebagainya? Kalau secara hubungan Anies akan tetap baik ya, apalagi dengan Pak Prabowo ya. Kan dia tidak punya masalah. Bahwa kontestasi Pilpres sudah selesai, nggak ada masalah gitu loh. Anies selalu bisa menempatkan dirinya sebagai gubernur menghadapi presiden.